Laporan Komnas Perempuan menyebut kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat. Ironinya, perempuan yang menjadi korban kekerasan justru mengalami kriminalisasi seperti tuduhan pencemaran nama baik. Aku diinjek kepalanya, perutnya juga aku pernah diinjek. Mau mati juga susah, mau ngejalanin hidup juga susah. Kak, tapi sorry banget kalau aku sampai ngeluarin air mata ya. Saat ini, diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan, khususnya di seluruh dunia. Kekerasan berbasis gender adalah kekerasan langsung pada seseorang yang didasarkan atas seks atau gendernya. Bentuk perilaku tersebut meliputi kekerasan fisik, seksual, mental, pemaksaan, ancaman, ataupun perbuatan yang membatasi kebebasan seseorang berkaitan dengan gendernya. Di Indonesia, tercatat sebanyak 4.371 pengaduan ke Komnas Perempuan pada tahun 2022. Kasus tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang menyentuh angka 4.322. Setiap harinya, Komnas Perempuan setidaknya menerima 17 pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan. Nama saya Abel, umur saya 21 tahun dan sekarang saya lagi jadi mahasiswa jurusan arsitektur. Aku diinjek kepalanya, perutnya juga aku pernah diinjek. Terus aku juga pernah mau ditusuk pakai garpu, mau dilempar galon, dan juga aku ditonjokin sampai muka aku berdarah-darah. Aku juga pernah waktu itu di mobil benar-benar ditonjokin yang kepala aku sampai dipukulin ke dashboard dan anting aku sampai lepas berdarah-darah. Dan itu juga salah satu jadi trauma aku sih. Aku benar-benar takut banget pakai anting karena itu. Benar-benar takut, terus jadinya mengurung diri dan juga aku nggak bisa berinteraksi sama teman-teman aku. Aku baru ceritain ke teman-teman aku tuh setelah aku putus sama dia. Di awalnya kenapa mantan aku bisa sampai kayak gitu, sebelumnya dia itu benar-benar toksik yang nggak ngebolehin aku punya teman, aku nggak boleh main sama teman-teman cewek aku juga nggak boleh, teman cowok apalagi. Pastinya sih bikin trauma berat banget ya buat hidup aku sendiri, karena sebelumnya juga aku tuh sebenarnya pribadi yang kayak senang buat diajak main atau ketemu sama teman-teman, cuman karena sudah mengalami hal tersebut jadinya aku menutup diri banget sih dari lingkungan luar gitu. Ya mungkin kalau ditanya kenapa bisa selama itu setahun gitu ya, yang bikin gak bisa keluar dari hubungan itu sebenarnya karena teror-terorannya sih Kak. Karena mungkin aku juga dibuat ngerasa kayak aku tuh gak punya siapa-siapa lagi selain dia. Karena mungkin udah terlalu capek banget ya, dan itu menguras tenaga banget, tenaga fisik semuanya menguras banget gitu kan. Mungkin udah sampai titik yang kayak mau mati juga susah, mau ngejalanin hidup juga susah. Kak, tapi sorry banget kalau aku sampai ngeluarin air mata ya. Untuk laki-laki sih kayak harus lebih dapat edukasi, lebih aware aja sih lembaga-lembaga yang kayak gitu ya Kak. Apalagi lembaga hukum gitu. Ini hal yang lumayan berat dan ini bukan ngehabisin fisik orang tapi mental orang juga gitu. Jadi harus lebih diperhatikan lagi sih Kak. Mungkin kita mengira kekerasan hanya terjadi di kota-kota besar saja. Daerah pedalaman dan pinggiran kota besar pun tak luput dari hal ini. Masyarakat adat Indonesia, terutama perempuan adat, dari masa ke masa semakin kehilangan kemampuan untuk menyuarakan pendapat mereka. Eksploitasi sumber daya alam telah membuat perempuan adat ini kehilangan tanah tempat mencari nafkah, sehingga memaksa mereka mencari pekerjaan alternatif dengan mengorbankan martabat mereka. Perkenalkan, nama saya Isna Ayunda. Saya perempuan adat dari Tikas Bendetualan, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur.
Saya kebetulan dipercaya sebagai Dewan Nasional Perempuan Aman Region Kalimantan. Perempuan adat itu perempuan yang memiliki peran dan fungsi yang berhubungan dengan ketahanan hidup di komunitasnya secara turun-temurun. Perempuan Aman adalah singkatan dari Persekutuan Perempuan Adat Nusantara, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, organisasi sayap dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN. Selama ini Perempuan Aman memberikan pelatihan kepada perempuan adat terkait mengenal kekerasan berbasis gender. Kekerasan berbasis gender itu adalah kekerasan langsung pada seseorang yang didasarkan atas gendernya. Jika berbicara faktor kekerasan terhadap perempuan, yang pertama itu ada faktor sosial dan yang kedua ada faktor budaya. Tantangan terbesar itu masih banyak ya perempuan yang belum berani untuk speak up terhadap kekerasan yang dirinya alami, dan masih banyak orang yang belum sadar bahwa melakukan kekerasan terhadap perempuan juga akan berdampak ke depannya untuk masa depan generasi penerusnya. Ya, tentunya tetap memberikan semangat, lalu memberikan pendampingan untuk pemulihan psikologis, yang dimana juga harus melibatkan implementasi ini, melibatkan seluruh pemangku kebijakan atau pemerintah dan lembaga-lembaga non pemerintah. Yang pastinya perlu adanya sanksi sosial yang tegas bagi pelaku kekerasan. Perkenalkan, saya Sisilia dari komunitas Wologai, Kabupaten Ende, Provinsi NTT. Di Flores terkhusus untuk di komunitas Rindu, hadirnya pembangunan Waduk Lambo ini ada banyak hal kekerasan yang terjadi selain kekerasan fisik, di mana perempuan adat ketika melakukan aksi penolakan dan penghadangan itu, mereka harus saling dorong-mendorong dengan Satpol PP, dengan aparat kepolisian, yang kemudian ada beberapa teman-teman perempuan di adat di sana juga harus jatuh, kemudian sebagiannya itu pingsan, dan yang lainnya itu ada yang dicekik, ada yang diborgol, kemudian dibawa ke kantor Polres. Selain itu juga kekerasan lain adalah terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Nah, hadirnya pembangunan Waduk Lambo di sana justru menghilangkan wilayah kelolanya perempuan adat di sana. Wilayah kelola perempuan adat di sana ada ladang, padang penggembalaan, pekarangan, sungai, mata air, yang itu menjadi ruang-ruang hidupnya si perempuan adat. Jika wilayah kelola perempuan adat itu hilang, itu pasti akan berdampak pada pengetahuan perempuan adat itu sendiri. Mau tidak mau mereka sadar bahwa itu adalah bagian dari kekerasan, karena mereka terus menuntut hak mereka, tetapi itu diabaikan. Kekerasan yang kita tahu hanya sebatas kekerasan fisik dan verbal saja. Nyatanya, bentuk kekerasan lebih dari itu. Mirisnya, sebanyak 8,6% dari jumlah pelaku kekerasan kepada kaum perempuan didominasi oleh orang yang diharapkan bisa menjadi tauladan dan perwakilan negara. Karena dalam hal ini, karakteristik korban cenderung lebih muda, lebih rendah, dan level pendidikannya lebih rendah daripada pelaku. Pentingnya memperkenalkan tentang kesetaraan gender sejak usia dini untuk mengubah pola pikir dan sikap terhadap perempuan, dan menegakkan undang-undang yang melindungi hak-hak perempuan serta memberlakukan sanksi yang tegas bagi pelaku kekerasan menjadi salah satu langkah untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan. Keheningan tidak akan pernah menciptakan perubahan. Mari kita bersama hentikan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Bersama, jadikan dunia tempat yang lebih aman bagi setiap suara yang tersisihkan.